Saya Fahira Selima Adistia. Saya Alfatir Pangalinan. Saya Syifa Mazaira. Saya Lili Marcella. Saya Putra Isa Salsabila. Saya Raditya Mahesa. Saya Taufik Asaki. Kami akan menampilkan bukti dan fakta mengenai penelitian sejarah masa kecil Atta. Terima kasih. Pertanyaan pertama, di mana dan kapan Atta lahir? Atta Fulkazaki lahir di Jakarta tanggal 25 April 2010. Dan pertanyaan kedua, apa kenangan masa kecil yang paling berkesan menurut Ibu Atta? Atta itu dari kecil anak yang sangat menggemaskan ya. Selain dia gemuk, lucu, dan dia smart gitu. Lebih senang dengan permainan, dan itu apalagi waktu dia TK itu dia lebih kepada anak yang supel ya, senang bermain dengan teman-temannya. Sekolah dasar Atta di mana, bisa ceritakan pengalaman waktu SD? Atta sekolah di SD Hang Tuah 5, Jakarta di Komplek Dewa Ruci. Pengalaman Atta waktu semasa SD, mungkin dia lebih dulu waktu semasa SD itu Atta lebih suka taekwondo ya. Dia lebih senang kegiatan taekwondo. Selain itu Atta lebih suka yang Bunda ingat itu waktu Atta SD itu, waktu dia ngikuti kegiatan Kartini itu dia lebih suka pakaian-pakaian yang TNI ya, kayak seperti polisi, ABRI, dan seringkali pada saat Kartini itu Atta menggunakan pakaian polisi. Itu yang Bunda ingat dari Atta. Apa permainan atau kegiatan yang sering Atta lakukan sewaktu kecil? Atta waktu kecil itu sering banget bermain bersepeda ya. Itu yang Bunda ingat itu ada teman dekatnya Atta. Siapa Kak? Dava itu tinggalnya di komplek juga, dan hampir setiap hari itu setelah pulang sekolah itu mereka bermain bersepeda. Selain itu mereka bekerja sama bareng, mengerjakan PR dan tugas-tugas di sekolah. Itu yang Bunda Atta ingat dari Atta. Selain itu, yaitu tadi yang seperti Bunda bilang, Atta lebih kepada kegiatan ikut eksulnya taekwondo, dan itu seminggu sekali melakukan latihan di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebiasaan atau aturan di rumah waktu Atta kecil? Misalnya jam belajar, makan, atau bermain gitu. Mulai dari kebiasaan Atta dulu ya. Waktu kecil itu kebiasaan Atta itu kalau habis subuh itu pasti dia sebelum berangkat sekolah itu dia selalu makan dulu. Jadi kalau mau berangkat sekolah itu harus makan dulu kalau Atta. Jadi nggak bisa kalau nggak makan. Dan terus setelah pulang sekolah itu kebiasaan Atta itu mesti bikin teh manis anget gitu. Terus aturan-aturan sejak kecil yang Bunda Atta terapkan ke anak-anak itu, jadi meskipun anak Bunda itu laki-laki semua, Bunda selalu menerapkan misalkan jam berapa dia harus belajar, jam berapa dia harus tidur. Selain itu juga kegiatan di rumah seperti nyapu, ngepel, terusnya isi-isi bak mandi, itu semua Bunda gilir, termasuk Atta kebagian juga dari kecil gitu. Meskipun hasilnya itu kadang kurang maksimal, tapi Bunda membiasakan anak-anak Bunda itu, termasuk Atta itu, menjadi anak yang mandiri gitu. Dari aturan tersebut, anak-anak Bunda itu keberatan gak sih dengan aturan tersebut gitu? Mula-mula mungkin awalnya keberatan ya gitu, keberatan, merasa Bunda kok kayak gini gitu. Tapi lama-lama mereka menyadari dan akhirnya menjadi kebiasaan sehari-hari gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjalanan Atta dari SD sampai ke SMP? Apakah ada perubahan besar, misalnya dari temannya, lingkungannya, atau minatnya? Gitu. Yang Bunda inget ya, yang paling Bunda inget itu berubah dari SD ke SMP itu, dulu Atta SD itu lebih anaknya lebih smart ya, lebih tidak cenderung pendiam ya. Tapi semenjak SMP itu yang Bunda rasa Atta tuh
lebih cenderung pendiam gitu, nggak seperti SD gitu loh, dan lebih apa ya, semangat untuk bergaul, semangat untuk mengikuti ekskul itu berkurang gitu. Biasanya tuh waktu SD tuh minat untuk taekwondonya itu menggebu sekali ya. Tapi setelah SMP agak berkurang minat ekskul taekwondo, tapi dia lebih beralih ke English club gitu, lebih kepada mungkin yang aktivitas yang tidak menggunakan fisik ya, seperti itu. Bagaimana dengan lingkungannya? Apakah ada perubahan? Untuk lingkungannya sih, kalau dilihat dari perubahan Atta yang dulu SD-nya smart gitu ya, sekarang SMP-nya mungkin lebih cenderung agak diam, mungkin lingkungannya, mungkin teman-temannya kurang smart ya. Lebih berkurang gitu ya. Lebih ini beda dengan pas Atta SMA, kembali ke SMA dari SMP, ini semangatnya mulai lagi dia, mulai nambah, lebih semangat. Yang Bunda lihat seperti itu, dan bercerita juga Atta lebih menyukai teman dan lingkungannya di SMA ini gitu. Kalau dari minat, misalnya minatnya Atta tuh ke pelajaran mana, dia lebih minatnya kemana gitu, Bunda tahu nggak? Kalau dari dulu itu, dari kecil TK, SD, SMP sampai SMA, dia selalu konsisten senangnya bahasa Inggris. Itu yang paling, yang tante kelihatan sekali dan lihat itu bahasa Inggris dia sukanya. Selanjutnya, yang nomor 7, apakah ada peristiwa yang penting di keluarga atau masyarakat yang Bunda Atta ingat dari masa Atta SD sampai SMP? Ada beberapa sih, cuman yang paling Bunda ingat peristiwa dari Atta itu, kalau nggak salah itu waktu SD ya. Waktu SD itu Atta itu punya sahabat namanya kan Dava, tinggalnya juga di komplek Dewa Ruci juga. Nah, pada saat bermain sepeda di gelanggang olahraga di komplek ini juga, Atta itu ketabrak motor. Jadi itu mungkin pengalaman yang gak terlupakan lah, karena baru pertama kalinya Atta ketabrak motor. Dan pada saat itu Atta nggak bilang gitu. Itu pun Bunda taunya dari Dava bercerita, baru Bunda tahu, baru kaget bundanya gitu. Tapi kan karena Atta ini cenderung anak yang menyelesaikan masalah itu serba sendiri ya. Dia lebih jarang bercerita sama Bunda, kecuali hal-hal yang penting banget. Dia ketabrak pun Atta nggak bercerita gitu. Berarti kurang terbuka. Tapi ya? iya, kurang terbuka. Dia nggak mau, tipe anak yang tidak mau menyusahkan orang tuanya sebenarnya. Dia lebih berusaha nggak apa-apa, fine aja gitu. Padahal kan sebenarnya kalau ketabrak itu harus kita bawa ke dokter ya, tetap kita urus juga itu. Oke, pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara keluarga Bunda Atta saat merayakan hari besar, misalnya ulang tahun, hari raya, dan lain-lain? Kalau ulang tahun sih Bunda itu terbiasa merayakannya dengan keluarga ya. Paling ngumpul sama neneknya Atta, sama keluarga, terus makan bareng, terus berdoa bersama gitu aja di rumah. Nggak ada yang spesial sih. Itu mungkin yang paling penting sih dengan keluarga merayakannya. Apa pelajaran hidup yang paling berharga yang Atta dapat selama SD sampai SMP? Menurut Bunda sih pengalaman yang paling berharga ya selama Atta SD sampai SMP itu mungkin berteman dengan teman-teman yang maksudnya meskipun sedikit tapi lebih kepada apa ya, sahabat gitu, meskipun sedikit tapi bisa membuat kepada Atta menjadi lebih baik lagi ya gitu. Itu karena yang sepengetahuan tante itu banyak teman belum tentu bisa membuat Atta lebih baik lagi ya, lebih kepada mendapatkan circle yang baik, membuat Atta menjadi lebih baik lagi, mungkin itu sih. Lalu yang terakhir, kalau Atta, kalau Ibu bisa melihat kembali ke masa lalu,
Apa hal yang paling Ibu rindukan dari Atta? Bunda itu sangat merindukan senyumnya Atta sebenarnya. Atta itu waktu kecil itu anak yang smart banget ya. Dia sering tersenyum ceria gitu. Dan semakin dewasa senyum itu susah Bunda dapat gitu. Apalagi sekarang kan semakin besar Atta semakin lebih privat ya, tidur sendiri, belajar sendiri, lebih ya itu tadi seperti yang Bunda bilang, Atta itu lebih menyelesaikan masalahnya itu lebih kepada ingin menyelesaikan masalah sendiri gitu. Jarang banget bercerita dengan Bunda gitu. Kalau nggak penting banget ya nggak akan bercerita. Jadi misalkan Bunda pergi dinas luar ke daerah mana, dia fine aja mengerjakan semuanya sendiri gitu. Itu mulai dari SMP ya? Mulai dari SMP lah, senyum itu sudah susah terlihat. Mungkin nanti teman-teman bisa membuat Atta tersenyum kembali. Mungkin karena kalau dulu kan masih kecil sering bercerita, komunikasi, dicium masih mau. Sekarang udah nggak mau dicium, tidur bareng udah nggak mau. Tidurnya udah sendiri, udah susah diajak kemana-mana, udah susah. Mungkin kan karena semakin besar ya, semakin privat, semakin Bunda sih menyadari itu. Cuman Bunda sangat kehilangan senyumnya Atta sebenarnya. Mungkin itu ada tambahan nggak Atta? Nggak ada. Oke, kalau gitu aku tutup ya. Ya. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Bunda Atta. Ya.